Jemaat sekalian, marilah kita menghadap tahta hadirat Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Paskah ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, jumpa lagi kita pagi hari ini. Kita sungguh bersuka cita. Sebab apa? Sebab hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Kebangkitan Yesus Kristus dari kubur adalah penggenapan janji Allah bagi umat manusia sebagai penebusan dosa umat manusia. Mari saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau dengan sukacita merayakan hari Paskah ini. Kita mau nyanyikan, kita mau sorakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Itu sebabnya saudara, kita tidak perlu takut dan gentar, karena maut sudah dikalahkan dan kita rayakan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu yang Kau kasihi, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati, tetapi hari ini kami rayakan kemenangan atas kebangkitannya. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam hidup kami kurang memuliakan nama-Mu. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan, selama kami ada dalam dunia ini. Ya Tuhan, tiap jam kami perlu Engkau. Tiada suara yang lain yang beri teduh. Setiap jam ya Tuhan,
Dikau kami perlukan. Berkatilah kami sekarang dengan firman-Mu yang agung itu. Amin. Ya Tuhan, tiap jam hamba perlu, tiada suara lain yang beri teduh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Berkatilah ku sekarang, aku datang. Ya Tuhan, tiap jam hamba perlu, dalam pencobaan beriku tenang. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Berkatilah ku sekarang, aku datang. Mari kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, setiap waktu, setiap jam di dalam kehidupan kami membutuhkan Engkau Tuhan. Menyertai langkah kehidupan kami, supaya kami boleh hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan serta pengharapan bagi kita. Semua manusia di dunia ini pasti pernah merasakan ketakutan dan kegentaran karena sesuatu hal yang mengancam dirinya ataupun nyawanya. Ada dua ketakutan yang melanda manusia. Yang pertama adalah takut akan kenyataan hidup yang harus dihadapinya. Takut menghadapi persoalan serta pergumulan hidup yang berat. Beberapa orang menyerah dan mengakhiri hidupnya sebelum waktunya. Beberapa orang lain pasrah akan apa yang harus dihadapinya. Yang lain berjuang keras untuk menghadapi persoalan dan pergumulannya, untuk bisa keluar dari berbagai pergumulan dan kesulitan hidupnya. Yang kedua adalah takut akan kematian. Karena itu manusia sangat bergumul ketika menghadapi hal-hal yang mengancam nyawanya, seperti sakit penyakit, musibah, kecelakaan, dan sebagainya. Manusia akan berusaha keras untuk mempertahankan hidupnya, baik itu melalui pengobatan, pola hidup sehat dan teratur, olahraga, menjaga keselamatan diri, dan sebagainya. Di satu sisi manusia takut akan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapannya, dan di sisi lain manusia takut menghadapi kematian karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi di balik kematian itu. Bagi orang yang beriman kepada Kristus, baik kehidupan terlebih kematian bukan lagi merupakan sesuatu hal yang menakutkan, karena Kristus menjamin baik hidup maupun matinya. Hari ini kita akan merenungkan tentang kebangkitan Yesus menghilangkan ketakutan dengan bacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang diliputi oleh ketakutan yang besar karena penyaliban serta kematian Yesus yang begitu cepat. Hanya dalam waktu 3 hari kehidupan mereka berubah drastis. Dari yang tadinya sebagai murid rabi yang sangat terkenal, berkarisma, dan memiliki kuasa supranatural yang luar biasa, namun kenyataannya rabi mereka telah mati disalib. Dan kini mereka para pengikutnya dapat saja menjadi buronan dan nyawa mereka juga terancam. Mereka takut dan bersembunyi. Sehari setelah kematian Yesus,
Semua orang Yahudi berdiam di dalam rumah mereka karena hari itu adalah hari Sabat. Namun setelah Sabat, para wanita pagi-pagi benar datang ke kuburan Yesus untuk merempah-rempahinya. Sehubungan dengan tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu kebangkitan Yesus menghilangkan ketakutan, maka ada 3 hal yang mau kita renungkan bersama-sama tentang fakta kebangkitan Yesus yang menghilangkan ketakutan, yaitu yang pertama, kubur kosong. Kita akan lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus sangat mengasihi Dia. Hal ini ditunjukkan mereka dengan rasa peduli akan jasa Tuhan Yesus. Mereka ingin memperlakukan jasa Tuhan Yesus sebagaimana layaknya. Karena itu mereka ke kuburan untuk merempah-rempahi jasadnya. Namun sesampai di kuburan, mereka melihat batu telah terguling dan jenazah Tuhan Yesus tidak mereka jumpai. Yang ada hanyalah kain kafan bekas pembungkus mayat Tuhan Yesus. Kubur Tuhan Yesus telah kosong. Harapan mereka untuk bisa merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus terakhir kalinya pupus sudah. Karena mereka hanya terfokus pada pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa semasa hidupnya sebagai manusia. Mereka belum memahami dengan sepenuhnya tentang makna karya Allah melalui Kristus. Mereka belum memahami makna kematian Kristus bagi dunia ini. Karena itu mereka berharap dapat menjumpai Yesus di dalam kuburnya, meskipun hanya untuk melihat jasadnya. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa kubur kosong merupakan pertanda bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Meskipun hal itu berulang kali dinyatakan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Fakta kubur yang kosong hendaknya tidak membuat mereka kecewa, tetapi justru merupakan suatu kesukacitaan karena Tuhan sudah bangkit dan menang atas dosa dan maut. Berita ini juga seharusnya menjadi sukacita bagi kita semua orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang juga memberikan kehidupan kekal kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Maut sudah dikalahkannya untuk menebus kita dari dosa, sehingga kita dapat lagi memandang Bapa muka dengan muka nantinya. Yang kedua adalah kesaksian malaikat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat mengasihi para pengikutnya dan menginginkan mereka untuk memahami dengan seutuhnya tentang makna kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu Ia mengutus malaikatnya untuk menguatkan iman mereka dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, yaitu bahwa Kristus sudah bangkit sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada mereka ketika Ia masih bersama-sama dengan mereka. Berita ini tentunya menjadi berita sukacita yang sangat besar bagi mereka, karena Tuhan mereka adalah manusia yang pertama yang masuk ke alam maut, menang, mengalahkan maut, dan bangkit pada hari yang ketiga. Berita sukacita itu juga sekaligus menjadi suatu penyataan yang menguatkan iman mereka, bahwa orang yang percaya kepada Kristus pun dapat mengalami hal yang sama. Semasa hidupnya sebagai manusia di dunia ini, Tuhan Yesus terus-menerus memberitakan tentang kerajaan Allah yang menguatkan iman para pengikutnya. Dengan kematian serta kebangkitannya, Ia membuktikan tentang kebenaran akan kerajaan Allah tersebut. Karena itu, mereka tidak perlu takut, tidak perlu gentar, baik tentang kehidupan mereka maupun tentang kematian mereka. Demikian juga dengan kita. Kiranya janji-janji firman Tuhan senantiasa menguatkan
serta memberikan pengharapan kepada kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini, karena Allah menjamin dengan perlindungannya bagi setiap orang yang mengasihi Dia, dan terlebih lagi untuk kematian kita. Ia sudah menganugerahkan kepada kita kemenangan atas maut, meterai darah anak domba Allah yang mensahkan kita sebagai anak-anak Allah pada saat penghakiman akhir nanti. Bahkan Ia menyediakan tempat yang terindah bagi kita untuk berdiam bersamanya di surga yang kekal. Yang ketiga adalah realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita akan lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak ibu saudara, rasa takut adalah perasaan yang dapat dialami oleh semua manusia. Karena manusia memang tidak bisa melihat masa depannya dengan kasat mata. Manusia tidak bisa memprediksi apapun yang akan terjadi di dalam kehidupannya nanti. Demikian juga dengan para murid lainnya yang mendengar kesaksian tentang kebangkitan Yesus dari para wanita yang datang ke kuburan Yesus. Mereka beberapa kali menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas maut dengan membangkitkan orang mati. Namun belum pernah terjadi ada orang mati yang membangkitkan dirinya sendiri. Karena itu hal yang terjadi atas Yesus adalah di luar pemahaman kemanusiawian mereka. Mereka menganggap para wanita itu menyebarkan omong kosong. Para murid terkungkung dengan harapan mereka dari Yesus sebagai manusia, sehingga tidak bisa memandang keilahian Yesus dengan seutuhnya, yang lebih besar daripada pandangan mereka tentang Yesus yang hadir sebagai guru mereka. Namun demikian, Petrus dengan rasa penasaran yang besar, ia bergegas ke kuburan Tuhan Yesus dan menyaksikan bahwa berita yang disampaikan oleh para wanita itu benar adanya. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa takut adalah perasaan yang manusiawi. Karena kita tidak bisa melihat dengan kasat mata masa depan kita. Kita tidak bisa memprediksi apapun yang dapat menimpa kita. Yang Tuhan mau agar kita tidak terpuruk di dalam ketakutan kita. Bukankah seringkali kita sebagai manusia juga memiliki sikap yang sama dengan para murid? Kita memiliki ekspektasi atau harapan tentang sesuatu hal menurut standar dunia ini, namun yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Hal ini membuat kita mulai mempertanyakan Tuhan. Seringkali kita terkungkung di dalam rasa takut karena berbagai harapan kita yang tidak kesampaian, sehingga kita sulit untuk melihat rencana dan cara Allah yang lebih luar biasa daripada apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Ekspektasi atau harapan kita menjadi selubung bagi mata rohani kita untuk memandang hal-hal yang lebih besar yang telah Allah sediakan bagi kita dengan caranya. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita tidak bisa menyaksikan Yesus secara manusiawi seperti yang disaksikan oleh para murid. Namun marilah kita berdoa kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada kita mata rohani yang terbuka untuk dapat memandang keilahian Kristus di dalam kehidupan kita dengan iman. Biarlah kita senantiasa mempercayakan sepenuh-penuhnya hidup kita kepada Allah. Kita tidak tahu tentang masa depan dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita dan Ia merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita yang menguatkan serta senantiasa memberikan pengharapan kepada kita semua, sehingga kita tidak takut lagi menghadapi dunia ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam langkah kehidupan kita. Amin. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu
di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap janji firman Tuhan yang senantiasa menguatkan serta memberikan pengharapan kepada kami. Secara khusus pada saat ini, bagaimana kebangkitan Kristus telah menghapus semua ketakutan manusia, baik tentang kehidupannya maupun kematiannya. Kami mau senantiasa hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih untuk jaminan perlindungan-Mu bagi kehidupan kami selama di dunia ini. Terima kasih untuk kemenangan-Mu atas maut yang menghapuskan ketakutan kami akan kematian. Terima kasih untuk meterai darah anak domba Allah yang mensahkan kami sebagai anak-anak Allah pada saat penghakiman nanti. Terima kasih akan tempat yang terindah bersama-Mu di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menjaga dan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan memberkati mata pencarian kami. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan pernikahan kami. Tuhan memberkati semua orang yang mengasihi dan peduli dengan kami. Tuhan memberkati gereja kami. Berkati hamba Tuhan, para aktivis dan semua jemaat Tuhan dengan berkat-berkat rohani, sehingga iman kami boleh bertumbuh senantiasa. Berkati bangsa dan negara kami, juga pemerintah kami. Kiranya kami boleh senantiasa hidup aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.